Shalom, selamat pagi keluarga damai. Tanpa terasa kita sudah berada di minggu Advent yang terakhir. Hanya tinggal 2 hari lagi menjelang Natal. Saya sangat bersyukur untuk kesempatan yang diberikan bagi saya untuk menyapa Bapak, Ibu, Saudara sekalian melalui sapaan damai sejahtera. Hari ini renungan kita mengambil tema Natal yang sunyi dengan dasar firman Tuhan yang diambil dari Lukas 2 ayat 8-11 yang berbunyi demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saya termasuk seorang yang menyukai hewan peliharaan. Saya masih ingat ketika masih kecil, beberapa kali saya membuat orang tua saya agak kesal dan marah karena hal ini. Suatu kali saya membawa pulang seekor anak anjing kurus dan penuh kutu yang saya temukan di got dekat rumah saya. Anak anjing itu saya mandikan, saya beri bedak pengusir kutu, dan saya obati luka-lukanya, lalu saya pelihara. Di lain waktu, saya juga pernah membawa pulang seekor anak kucing kelaparan yang saya temukan di tengah jalan. Saya melihat hewan-hewan itu sebagai makhluk yang tak berdaya, yang tidak bisa menolong dirinya sendiri. Karena itulah sejak kecil, setiap kali saya melihat gambar atau lukisan Yesus sebagai gembala yang baik, yang tengah menggendong seekor domba kecil dengan mata yang penuh kasih, saya merasakannya sebagai sesuatu yang sangat indah dan begitu berkesan di hati saya. Bagi seorang Kristi kecil yang menyukai hewan peliharaan, Yesus dalam sosok gembala tampak sebagai sosok yang penuh kasih dan sangat memperhatikan setiap anaknya, terutama yang sedang terhilang, terluka, dan tak berdaya. Gembala adalah sosok yang siap melindungi domba-dombanya dari segala bahaya, bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Membaca kisah Natal mengenai kabar sukacita yang pertama kali diberitakan kepada gembala semakin membuat saya sangat terkesan pada karakter gembala. Bagi saya, drama Natal di sekolah minggu tidaklah lengkap tanpa adanya gembala. Seiring berjalannya waktu, saya pun mulai belajar bahwa sosok gembala pada waktu itu ternyata tidak semulia pandangan saya terhadap mereka. Justru sebaliknya, gembala bisa dikatakan malah merupakan profesi yang dianggap kurang baik atau bahkan dipandang rendah. Saat menggembalakan domba-dombanya, para gembala ini bisa pergi dalam waktu yang sangat lama, sehingga seringkali mereka tidak bisa ikut terlibat dalam ritual-ritual keagamaan. Karena itulah mereka seringkali dianggap hina. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di dalam bacaan kita tadi dikatakan, para gembala menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Bisa kita bayangkan, ketika di kota Bethlehem tengah terjadi kesibukan besar, ada peristiwa sensus yang sedang berlangsung, orang-orang berkumpul dari segala penjuru sampai setiap penginapan penuh. Para gembala ini malah berada di padang yang sunyi, masih terus bekerja menjaga kawanan ternak. Mereka bagaikan sosok yang terlupakan, tidak diperhitungkan, dan hidup dalam dunianya sendiri. Namun yang sungguh menakjubkan, berita sukacita Natal justru pertama kali dikabarkan kepada orang-orang ini, kepada para gembala. Natal tahun ini merupakan Natal yang istimewa bagi kita semua. Kita tidak bisa berkumpul bersama-sama merayakan Natal. Mungkin saat ini kita diberi kesempatan untuk merasakan Natal yang sunyi, bagaikan Natal yang pertama. Sunyi, sebagaimana Maria dan Yusuf berada di dalam kandang, hanya berdua menggendong bayi Yesus, namun hatinya diliputi sukacita. Sunyi,
bagaikan para gembala yang berjaga di padang. Namun dikatakan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mungkin kita tengah berada dalam Natal yang sunyi. Namun kisah para gembala ini mengingatkan bahwa Tuhan justru pertama kali datang dan meraih hati yang sunyi, tersisih, dan terluka. Tidak ada satupun dari kita yang luput dari kasih Tuhan. Ketika kemuliaan Tuhan meliputi para gembala, kalimat pertama yang dikatakan para malaikat adalah, "Jangan takut." Di tengah kesunyian ini, Tuhan mengerti setiap perasaan yang tersembunyi di dalam hati kita. Dan sebagaimana malaikat menyapa para gembala, demikianlah Tuhan menyapa kita saat ini. Jangan takut. Natal kali ini mungkin sunyi, tapi dalam kesunyian ini, kita bisa terus diliputi sukacita. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang begitu mengasihi kita juga akan tetap hadir dalam kesunyian ini. Dan Dia akan membawa kemuliaannya dalam kesunyian kita. Ayat 16 menceritakan respon para gembala. Dikatakan, lalu mereka cepat-cepat berangkat. Mereka tidak menunda-nunda, namun segera merespon kabar sukacita tersebut. Bapak Ibu yang terkasih, sebagaimana para gembala yang walaupun di tengah kesunyian, di tengah ketakutan, namun mereka tetap merespon dengan cepat. Marilah kita juga tetap melakukan bagian kita, merespon kedatangan Tuhan dengan terus mengikuti perintah-Nya. Jangan biarkan kesunyian ini merenggut sukacita kita. Namun biarlah justru dalam kesunyian ini kita bisa lebih menikmati Tuhan, mendengar suaranya, dan melakukan perintahnya. Mari kita berdoa. Tuhan, Gembala kami yang baik, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu untuk setiap kami. Kami bersyukur memiliki Bapa yang selalu menilik setiap anak-Nya. Ampuni kami ketika kami merasa tersisih dan terlupakan. Kami justru melupakan bahwa Engkau adalah Bapa yang tak pernah membiarkan kami sendiri. Ampuni kami juga Bapa, ketika kami tidak mengikuti teladan-Mu dan lupa memperhatikan sesama. Ajar kami ya Tuhan, agar kesunyian ini kami boleh tetap saling memperhatikan, agar sukacita-Mu terus melimpah di hati kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Keluarga damai, Natal kali ini mungkin berbeda, tapi Tuhan kita tetaplah Tuhan yang sama, yang tidak akan meninggalkan kita dalam kesunyian. Selamat menyambut Natal, Tuhan memberkati.